An-namimah. Jadi namimah ini yang seperti saya katakan tadi itu masih bersaudara ya dengan bahasan kita minggu lalu, yaitu ghibah. Kira-kira kalau tanpa ghibah itu bakal muncul namimah enggak ya? Enggak mungkin ya. Jadi harus ada ghibah dulu. Pokoknya ada omongan-omongan yang enggak baik dulu, baru bisa muncul namimah. Makanya enggak bisa lepas kadang sama ghibah ini. Jadi satu saudara kandung. Nah ini kalau ada namanya orang namimah ini harus diganti ya. Ini artinya enggak baik ini. Adu domba ya, bahasa Indonesianya itu adu domba. Kok bisa ini ya diterjemahkan adu domba ya? Mungkin domba itu kalau dihadapkan terus dilus-lus gitu depannya gitu kan saling seruduk kayak kalau pernah lihat adu domba ya kan gitu biasanya dipancing-pancing, di kepalanya itu dilus-lus gitu, dia marah ke lawannya itu langsung saling seruduk ya. Kalau pernah lihat video adu domba kan gitu. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, ya ini hadis dari riwayat Abu Hurairah, ala unabbiukum mal athu, maukah kalian aku beritakan apa itu al-athu? Hiyan namimatul qalatu bainan nas. Al-athu itu adalah perkataan yang merusak. Perkataan yang merusak di antara manusia. Jadi ngeri ya. Jadi an-namimatul qalatu, perkataan yang merusak. Di sini namanya dikatakan merusak. Jadi inti namimah sendiri itu yang merusak, perbuatan yang bisa menghancurkan persaudaraan di antara dua orang atau di antara dua kelompok atau apalah. Pokoknya ini yang awalnya rukun jadi bertengkar gitu dan lain sebagainya ya. Merusak. Itu yang pertama. Kemudian Imam An-Nawawi mengartikan namimah seperti ini. An-namimatu naqli kalamin nasi ba'duhum ila ba'din. Namimah itu adalah naqli kalamin nas ba'duhum, menukil perkataan manusia. Sebagian manusia menukil perkataan manusia untuk sebagian yang lain. Ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Tujuannya ala jihatil. Tujuannya apa? Ifsadi bainahum, untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini namimah itu. Kalau sudah ada perbuatan seperti itu, maka itu disebut namimah. Nah ini bahaya ini. Jadi perkataan namimah itu atau lisan namimah, kata audio yang kita dengar tadi itu luar biasa, bahkan bisa saling bunuh ya, bisa saling bunuh. Kalau kita ingat zaman penjajahan kan begitu. Jadi untuk mengalahkan kelompok yang besar itu dia melakukan adu domba ya. Dia melakukan namimah, dia rusak hubungan mereka sehingga tinggallah kelompok yang kecil-kecil kayak gitu. Kayak yang tadi kita dengar itu, kalau mau mengalahkan pendekar dari mana? Dari Banten, diundanglah pendekar. Jadi saling bertempur antara warga Indonesia sendiri. Dulu Kesultanan itu hanya dari ini ya, di Yogyakarta ya, kemudian dipecah itu sama Belanda, diadu dengan, sehingga timbul dua grup, yaitu Yogyakarta sama Surakarta kan gitu. Nah, setelah mereka saling perang lemah, maka penjajah itu tinggal menghabisi yang sisanya, itu tinggal yang kecil itu. Kita kenal perang Padri itu kan begitu, diadu ya. Yahya bin Abi Katsir
Ini seorang tabi'in ya, mengatakan tentang bahaya namimah. An-namam yufsidu fi sa'atin. Jadi perbuatan namimah itu bisa merusak hubungan itu 1 jam. Ya, perbuatan namimah itu 1 jam dia bisa melakukan perusakan. Mala yufsidus sahiru fis syahir. Apa yang bisa dilakukan sihir selama sebulan. Nah ini luar biasa ini namimah ini, lebih berbahaya daripada sihir. Nah kalau sihir itu bisa merusak sebulan, namimah itu gak perlu waktu sebulan, cukup 1 jam. Cukup 1 jam saja dia bisa melakukan kerusakan yang sama apa yang dilakukan oleh penyihir dalam 1 bulan. Lebih hebat daripada sihir ini namimah atau adu domba ini ya. Ini dari ulama mutakhirin ya, dari mufti Saudi namanya Abdul Aziz bin Baz, mengartikan an-namimah itu adalah menceritakan suatu perkataan dari seseorang kepada orang lain. Nah ini, menceritakan suatu perkataan dari seseorang kepada orang lain, atau dari jamaah yang satu kepada jamaah yang lain, dari kabilah satu kepada kabilah yang lain ya. Kalau kita di negeri kita mungkin dari grup satu ke grup yang lain, dari aliran ini ke aliran itu, dia cerita-ceritakan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah membuat kerusakan dan celaan di antara mereka. Ini ya, ini saya kira cukup jelas ini definisi namimah. Tujuannya 1, membuat kerusakan. Nah kalau ghibah, dzikruka akhaka bima yakra, menyebut-nyebut kejelekan saudaranya yang apabila yang kita sebut itu tahu, maka dia nggak suka itu aja. Kalau namimah enggak, ngomong ke sana kemari, ke sana ngomong ini, ke sana ngomongin sini, ke sini ngomongin yang sana, itu namimah. Sehingga 2 kelompok ini bisa menjadi bertikai ya.